Jangan berisik ya, gue udah punya battle plan buat masuk ke rumah sebelah. Gue udah siapin semuanya di sini, cara gue masuknya dan cara gue keluar juga. So langsung aja kita bahas di video kali ini yaitu tier list Home Alone. Hai film lovers, welcome back again with me Ali dari Film Lovers Indonesia, teman filmmu. Dan kali ini gue bakal bikin video yang agak baru juga ya di video Film Lovers kali ini. Dan kayaknya emang sebenarnya sih lebih ke review juga, cuman gue mau sekalian ke tier list juga ya. Dan di sini gue juga bakal ngerank video-video Home Alone juga dari si tier S sampai tier D juga. Jadi sebenarnya ini semua adalah ini ya blueprint gue buat tier list juga, buat gue nilai ya film Home Alone 1 sampai Home Alone 6. Dan di sini juga udah gue siapin semua, kayak langsung aja kita bahas ya. Dan nanti kita bakal bahas dari segi Home Alone 1 sampai Home Alone 6. Dan entah kenapa kayak udah jadi ini kali ya tradisi akhir tahun gue ya, karena emang gue dari zaman generasi kecil dulu ya, generasi tahun 2000-an yang emang nonton TV itu RCTI itu atau Global mungkin ya, dulu RCTI sih gue inget ya kayaknya. Home Alone 3, Home Alone 4. Dan jujur emang waktu pas kecil gue di TV tuh pasti nontonin banget ya, kayak dari film Home Alone 1 sampai Home Alone 5. Dan entah kenapa tapi paling yang melekat ya yang keempat tuh, tahu Tuan Prescott, kayak diulang-ulang mulu Tuan Prescott dan sebagainya. Tapi kalau untuk Home Alone 6 gue juga nggak tahu sih, ternyata ada filmnya dan gue juga baru nonton kali ini ya, karena gue pengen emang bikin videonya dan gue terusin nonton sampai habis. Yang keenam udah kayak emang mind blowing banget ya. Langsung aja kita bahas teman-teman semua. Dan di sini kalian juga bisa komen di bawah siapa angkatan 90-an dan 2000-an yang dulu tuh nonton banget Home Alone di TV dan kayak emang diulang-ulang dan gak pernah bosen. Karena Home Alone emang udah jadi kayak ya film tontonan tradisi akhir tahun yang bikin kita ketawa sama keluarga ya. Dan gue ingetin juga ke teman film lovers, kalau video kali ini gue bakal ngebahas dari segi review film 1 sampai film 6-nya, dan sekaligus juga gue taruh di tier list juga yang udah gue bikin juga di sini. Dan kayaknya emang seru aja gitu kayak kita ngebahas film Home Alone karena udah ada 6 juga, franchise-nya banyak banget. Dan kayak emang di tier list juga seru banget gitu disusun ya, dari ranking yang terbagus sampai ranking yang terendah juga, yang terjelek. Ya langsung aja kita bahas film Home Alone ya. Oke, sedikit gue jelasin dulu sinopsis dari Home Alone yang kalau kalian belum nonton mungkin ya, generasi sekarang yang belum nonton, kalian harus tonton film ini. Jadi Home Alone itu bercerita tentang seorang anak kecil ya, anak kecil yang sekitar umurnya 8 tahun sampai 10 tahun 12 tahun gitu biasanya ya. Dan dia juga ketinggal mulu di rumah nih, selalu ketinggal keluarganya, pergi liburan dan sebagainya, ketinggal di rumah. Jadi umumnya film Home Alone emang menceritakan tentang seorang anak kecil yang di rumah sendirian dan kemudian dirampok juga sama para penjahat juga. Dan terkenal banget sama jebakan-jebakannya yang bikin kita ketawa ngakak juga di setiap momennya juga. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke review session. Dan gue ingetin juga ke teman film lovers untuk nge-review film Home Alone 1 sampai 6 ini udah gue siapin beberapa aspek juga, terus beberapa hal yang untuk ngenilai filmnya ya. Dan di sini juga kayak aspek yang pertama yaitu seberapa ikonik film Home Alone-nya. Di sini kayak gue maksud kayak seberapa kita nontonnya tuh kayak memorable-nya gitu, seberapa kita inget dan kayak bikin serunya juga momen nonton film Home Alone tuh. Dan juga kayak emang Home Alone tuh yang ikonik dengan trap-nya juga dan juga momen-momen jebakan yang ngakak itu ya. Jadi seberapa ikonik itu yang gue maksud sih ya. Dan untuk yang kedua itu dari segi karakter, seberapa bagusnya MC-nya, main karakternya, family-nya, dan juga penjahatnya. Dan untuk yang ketiga dari segi seberapa bagus trap-nya ya, trap di sini atau jebakan di sini yang digunakan untuk para penjahatnya. Dan juga untuk yang terakhir, yang keempat itu ya seberapa bagus plot atau storyline-nya. Jadi ini adalah 4 aspek yang udah gue siapin untuk nge-review film Home Alone 1 sampai ke 6 ya. Dan di sini gue juga ingetin ke teman-teman semua, gue ngenilainya dari segi S yaitu 9 ya, nilainya poinnya 9. Kalau A itu 8, B itu 7, C itu 6, dan D 5 ke bawah ya. Jadi di sini adalah poin-poin yang bakal gue gunakan juga. Oke, langsung aja kita masuk ke Home Alone pertama ya. Kita bahas dulu dari film Home Alone pertama yang masih emang ikonik banget ya. Home Alone 1, Home Alone 2 masih diperanin sama Macaulay Culkin kalau nggak salah ya. Yang masih jadi Kevin McAllister-nya yang emang udah ikonik banget. Kalau ngeliat muka dia udah pasti nih, wah Home Alone lah, inget banget ya. Dan di sini juga Home Alone pertama ini yang dirilis di tahun 1990 ya. Udah nggak kerasa gitu, udah lama banget, udah hampir ya 30 tahun lebih ya. Karena kan dari tahun 2000 ke sini 2024 tahun tambah 10 34 tahun gitu, udah lama banget. Dan Home Alone 1 gue nilai dari segi seberapa ikonik film Home Alone 1, emang ikonik banget ya, ikonik parah nih film Home Alone 1. Kayak nonton gue rewatch aja ya, udah pas lagi baru mulai aja ya, openingnya yang kayak udah rumahnya banyak banget keluarga gitu ya, rumahnya banyak banget keluarga lagi pada berantakan, lagi pada panik-panik gitu karena emang mau pergi juga besoknya kan. Dan juga emang ternyata gak nyangka banget gitu ada easter egg-nya bahwa penjahatnya itu si Harry-nya itu kalau nggak salah ya udah jadi polisi gitu, nyamar di sana kayak
kayak emang udah nanya-nanya, udah kayak survei juga. Gue pikir polisi beneran, tapi ternyata itu penjahatnya. Dan di sini juga kayak emang, iya entah kenapa baru opening aja udah ikonik banget gitu, udah berasa banget Home Alone-nya. Dan juga yang bikin seberapa ikoniknya di film ini tuh masih menggunakan main theme songnya yang emang udah teringat banget gitu ya, kayak na 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 na. Ini aduh, ini udah kayak momen flashback banget nonton Home Alone 1 gitu. Dan juga penjahatnya masih kayak emang ikonik banget ya, si Harry sama si Marv di sini ya, kayak emang udah ngakak banget ngeliat si Marv juga yang selalu sial juga. Jadi bisa gue bilang Home Alone 1 emang udah ikonik banget ya, entah kenapa kayak emang udah jadi masterpiece Home Alone. Dan kayak emang film yang apalagi yang pertama ya, Home Alone juga mengangkat cerita yang pertama yang pastinya juga fresh banget kan idenya. Yang pertama ada bocil ketinggal liburan gitu sendirian di rumah, yang awalnya tadinya seneng banget tapi ternyata malah kayak jadi bosen dan juga takutan, apalagi ada penjahat yang masuk juga ya. Dan di sini juga di Home Alone 1 masih ada kesan magicalnya, masih dapat banget ketika si Kevin di sini masih kayak mengharap, dia pengen banget keluarganya nggak ada, terus bener nggak ada gitu kan di sana tuh ditinggal. Terus ketika dia juga berharap lagi, dia pengen banget ketemu keluarganya, pengen minta maaf dan sebagainya, ternyata ada lagi. Dan juga pas endingnya kesan magicalnya dapat banget ketika si Kevin bertemu sama keluarganya lagi dan juga tetangganya bergabung sama keluarganya lagi, terus baru turun salju. Dan ini kayak emang magical banget gitu di sini, magicalnya dapet, main theme songnya dapet. Dan untuk yang kedua dari segi poin main karakternya di sini Kevin McAllister diperanin sama si Culkin ya kalau nggak salah. Di sini emang bagus banget ya, udah ikonik aja ngeliatnya, udah kayak film dia nih, wah Home Alone udah gitu, Home Alone 1 udah pasti bagus. Dan juga emang pas ketika dia di rumah nggak defense sendiri gitu ya, pas dia juga lagi niru gaya-gayanya dan gaya-gaya yang ada di TV itu. Terus juga pas lagi kayak momen sendiriannya, momen kayak ngabisin waktunya, momen juga pas lagi nyiapin trapnya, ya udah emang bagus banget ya. Dia juga emang bisa banget, gak nyangka ya bocah umur segitu udah bisa main film kayak gini ya. Ya udah bisa main peran yang kayak emang lawan penjahat juga. Dan dari segi MC gue suka banget di sini, family-nya gue bilang kayak di awal tadi pas opening udah pas aur-auran ya, udah pada kayak lari-lari ngebut-ngebut kesiangannya juga. Dan juga pas momen hampir ketinggalan ke airportnya juga bagus, pada lari-lari juga, kayak ngitung momennya juga pas si Kevin gak kehitung ternyata ada bocah sebelah juga bagus. Jadi kayak emang dari segi family-nya juga gue suka banget di film ini, udah ikonik banget ya. Apalagi si Buzz ya, si Buzz emang ngeselin banget nih, selalu gangguin si Kevin juga di sini. Dan untuk yang penjahatnya ini emang udah ikonik lagi, bagus lagi film ini. Si Marv sama si Harry di sini juga bagus banget. Ya kayak emang mau masuk dari depan ya, semuanya itu lucu banget ya dari depan ya. Di sini juga kayak momen si Marv yang ketika kebakar ya palanya brrrr, itu lucu banget, itu kebakar, gue ngakak banget. Dan juga si momen si Marv juga yang di bawah tuh ya, masuk ke laut basement juga emang kepleset dan sebagainya, dan itu emang lucu-lucu banget. Jadi kayak emang dari segi MC, family dan juga penjahatnya di sini emang gue suka banget dan ikonik banget. Dan untuk dari segi trapnya di film ini kayak gue bilang tadi, yang si Harry itu ketika dibakar gue ngakak banget, gue suka banget. Dan juga trap yang ketika dia pas lagi di set udah TV doang tuh ya, ada suara tembakan, udah panik kabur-kaburan, itu juga lucu banget, ngakak. Entah kenapa juga momen-momen trap di sini tuh banyak banget yang membuat ngakak, dari si Marv juga yang jatuh berkali-kali, terus juga momen di tangga yang sampai di terus gitu ya, kena semen apa kenapa gitu, jedug jatuh berdua, itu lucu banget. Jadi kayak emang banyak momen trap-trap di Home Alone 1 yang kayak emang ya udah bagus dan ikonik banget dan bikin kita ngakak. Gue juga rewatch-nya berkali-kali. Gue rewatch kemarin juga nonton, udah kayak sampai wah udah ngakak aja gue nonton film ini. Seru banget gitu ya. Dan untuk yang plot, dari segi plot atau storyline film Home Alone 1 ini bisa gue bilang juga plotnya bagus ya, apalagi film pertamanya, jadi masih fresh banget. Ketika ada si keluarga yang awalnya kayak semrawut gitu kan, mau siapin mau pergi gitu kan, tahu-tahu pergi, besoknya kesiangan, si Kevinnya ketinggalan di loteng ya kan, masih tidur. Nah terus sendirian, penjahat datang dan juga keluarganya panik nyusul balik. Si Kevin juga udah menang, tahu-tahu akhirnya bersatu lagi sama keluarganya. Jadi kayak emang masih bagus, masih ikonik banget Home Alone 1, apalagi juga film pertamanya, jadi emang bisa dibilang fresh juga. Oke, jadi itu dari segi review gua dari film Home Alone yang pertama ya, Home Alone yang tahun 1990 juga, dari si Kevin di sini. Ya bisa gue bilang ini emang udah ikonik banget film Home Alone 1 dan emang kayak udah masterpiece aja, udah bagus ya. Jadi bisa gue taruh rank di S ya. Ini Home Alone 1 gue taruh di rank S dengan nilai sebesar 9. Ya bagus ya, emang ikonik banget. Dan kalian juga bisa tulis di kolom komentar pendapat kalian film Home Alone 1 ini. Oke, langsung aja kita masuk ke Home Alone yang kedua ya, Lost in New York. Jadi ini tahun 1992 ya, 1992 nih. Film ini juga masih diperanin sama si Kevin lagi, si Culkin ya di sini, dan juga emang keluarganya masih sama juga. Semua masih sama, penjahatnya juga masih sama. Dan seperti biasa, seberapa ikonik sih film Home Alone 2 ini, kayak emang udah pasti ya ikonik banget. Emang Home
Home Alone 2 karena emang masih perannya sama, karakter sama, dan juga plotnya dirubah ya, jadi nggak sama persis kayak plek-ketiplek yang film pertamanya. Keluarganya padahal masih Kevin mau pergi kemana ya, kalau nggak salah pengen kemana, tapi si Kevin malah pergi ke New York ya karena emang salah ketinggal juga. Di sini juga momen ribetnya juga udah dapet, kalau keluarganya udah lari-lari juga kepisah sama Kevin. Di sini juga kayak emang openingnya, hooknya juga emang udah berasa ikonik banget di film ini. Dan juga ketika ketemu lagi sama penjahatnya di New York juga emang wah ini udah kayak momen memorable lagi, momen inget-inget lagi. Dan apalagi filmnya juga beda 2 tahun ya, udah beda 2 tahun dari film pertamanya, dan kayak emang momen inget-ingetnya dapat banget. Dan di sini juga ngelihat si Kevin yang di peran utamanya si MC juga emang kayak masih ngakak banget ya ketika dia juga harus tersesat di New York ya, kota yang segede gitu. Apalagi juga lucu banget dia bawa tas bapaknya di sana ya, ketika dia ada kartu kredit, punya duit banyak juga, dia mesen hotel yang paling bagus juga, kamar yang paling bagus juga, jadi ngakak banget. Padahal keluarganya juga lagi panik ya, kemiskinan gitu, kayak nggak bisa duitnya karena kebawa Kevin juga, mau liburan juga bingung ya, cuma di kamar hotel kecil aja. Dia juga ngakak banget. Kayak momen di hotelnya juga kayak dia udah seneng-senengnya si Kevin juga dapet banget, seru banget. Dan juga pas ketika ketemu penjahat lagi di toko mainan dan sebagainya juga, ya ini udah emang epic banget. Dan oke, jadi bisa dibilang Home Alone 2 masih ikonik banget nontonnya. Kayak emang ketika ada trapnya juga, penjahatnya si Marv sama si Harry juga masih ada, si Kevin McAllister juga masih lucu banget di sini, masih kayak meraninnya juga bagus. Dan untuk dari segi karakternya di film Home Alone 2 ini juga masih kayak emang ya karena emang sama ya perannya juga, keluarga dan penjahat sama karakter, jadi bisa gue bilang ini masih bagus juga. Kayak emang film Home Alone-nya dapet banget ya ketika kita lihat harus jebakan-jebakannya, lucu-lucunya, dan juga emang kayak momen-momen ya mau keluarga-keluarganya juga lagi paniknya, dan juga kayak emang penjahatnya yang dibikin ya babak belur juga di sini masih oke banget karakternya. Dan untuk dari segi trapnya di film Home Alone 2 ini juga masih kaya juga ya, masih kaya akan trap juga yang kita juga lihat di toko mainan juga ketika si Kevin udah masang jebakan walaupun satu aja di situ juga udah ngakak banget. Di foto juga cepret si Marv lucu banget di sana. Dan juga kayak trapnya harus pindah lagi ke rumah kosong pamannya di sana juga emang udah dilemparin batu bata, itu ikonik banget. Gue ngakak banget kalau dilemparin batu bata. Dan juga emang pas momen jatuhnya si Marv juga ke bawah ya, ke lantai bawah, ke setrum juga dan sebagainya. Emang trapnya masih lucu-lucu banget dan juga masih kaya banget, walaupun kayak kejebak di New York ataupun kejebak di kota asing, tapi masih ada tempat pamannya juga yang buat dijadiin ini ya, momen trapnya ya, momen jebakan-jebakan yang dibuat sama si Kevin juga. Jadi dari segi trapnya masih bagus banget di si film Home Alone 2 ini. Dan untuk dari yang terakhir paling dari segi plot atau storyline-nya ya, di film Home Alone 2 ini gue masih kayak ngerasa agak kurang aja untuk plot storyline-nya, karena ya opening sama ya ditinggal, tapi itu masih ngakak juga, masih lucu. Dan menurut gue kalau plot storyline-nya kayak ketinggal di New York atau kesasar di New York kayak emang udah nggak bisa explore banget gitu, apalagi si Kevin di hotel juga kan pasti nggak bisa kayak buat banyak aja gitu ya, nggak bisa buat jebakan banyak karena penjahat juga nggak kesana. Dan juga di toko mainan juga nggak bisa buat banyak juga, dan paling di rumah kosong aja. Jadi kayak emang ini jadi kayak buat ngalor ngidul aja sih plot storyline-nya, jadi kayak emang kerasa kurang solid aja. Di sini kayak agak beda, walaupun kayak cukup unik ketika si Kevin harus tersesat di New York ya, tapi kayak plot storyline-nya kayak masih gue bilang masih biasa aja, nggak kayak ada yang mewah aja di film ini sih ya. Dan oke, untuk kesimpulannya dari film Home Alone 2 Lost in New York ini bisa gue taruh di tier rank A ya, atau dengan nilai 8 ya di sini, karena emang masih ikonik banget kayak gue bilang tadi, ikonik, trap juga bagus, MC semua bagus, family-nya. Paling dari segi plot storyline kayak emang ya kurang ke explore banget sih Kevin, kayak nggak bisa nguasain medannya aja ya, nggak bisa nguasain tempat buat dia nge-defense aja karena di New York ya, bukan di rumah sendiri. Jadi gue bisa taruh di tier A aja ya, jadi masih di bawah yang film pertamanya. Dan oke, kita langsung aja masuk ke Home Alone yang ketiga, tahun 1997 ya, masih tahun 90-an juga. Jadi kayak emang Home Alone berjaya di tahun 90-an ya, dan gue nontonnya di tahun 2000-an ya, jadi emang masih make sense juga ya, masih bagus juga. Dan untuk Home Alone ketiga ini udah mulai beda ya teman-teman semua, kayak emang karakter MC-nya udah beda, family-nya beda, penjahatnya juga udah beda, dan plotnya beda semua, trapnya juga beda, dan gaya penceritaannya juga beda. Jadi Home Alone 3 udah berubah drastis ya, bukan diperanin sama si Culkin lagi di sini, dan juga penjahatnya juga udah ganti semua ya. Tadinya di film pertama kedua juga cuma 2 orang, di sini yang ketiga nih agak beda, ada 4 orang ya, dan juga kayak emang udah terorganisir banget, kayak penjahat yang emang udah kelas kakap banget, pengen mencari chip itu ya, chip yang dia ada ditaruh di mobil mainannya itu, yang dia pengen banget dipakai buat nyerang pertahanan udara ya Amerika di sana. Di sini jujur walaupun beda ya, kita bahas aja dan segi seberapa ikonik film Home Alone 3 ini, masih ikonik banget ya film Home Alone 3 ini. Walaupun kayak emang penjahatnya beda dan juga MC-nya beda, tapi nonton film ini juga waktu pas di TV juga masih ngakak banget. Dan apalagi juga meskipun ini dibungkus dengan secara penjahat yang profesional banget ya, apalagi openingnya kalau kalian tahu kayak ketika ada pertemuan antara penjahat sama ininya yang mau belinya gitu ya, mau beli chipnya juga. Jadi kayak emang udah dibikin kayak film mafia banget ya, filmnya kayak emang udah profesional penjahat banget. Dan juga sampai dia ketika harus ketukar barangnya sama ibu-ibu ya, nenek-nenek
itu ya di bandara, sampai akhirnya kasih juga chipnya ke si bocil di sana. Tapi di sini juga kayak emang walaupun openingnya dibikin kayak professional crime banget, tapi entah kenapa film yang ketiga ini jadi kayak terobosan baru ya. Jadi kayak agak beda, kayak nggak emang seenteng film yang pertama dan keduanya. Dan jujur dari segi experience gue juga nonton film yang ketiga ini, ketika nonton ya pas momen penjahatnya juga datang, ini bener-bener ngakak banget ya. Dan juga pas ketika si 4 penjahat ini mulai menyerang rumahnya si MC-nya juga emang kayak udah banyak banget momen-momen yang bikin ngakak ya, dari setiap personilnya. Yang cewek juga ngakak banget, yang cowok tuh apalagi disemprot pakai itu ya, disemprot pakai pilok hitam mata ya, gue jadi ngakak banget itu di sana. Dan juga emang ada orang yang kesetrum di kursi juga. Emang ini sini yang ketiga entah kenapa walaupun masih beda ya, walaupun orang-orang beda, tapi dibikin kayak emang fresh lagi ya, kayak emang Home Alone 3 kayak emang terobosan baru lagi. Ada 4 orang bayangin, dan juga bocilnya juga masih umur-umur 8 tahun ya, sakit cacar di rumah. Ini nggak nyangka banget, tetapi ini bocil ini pinter banget ya, sering nonton apa kali ya, mungkin nelpon polisi udah tahu berapa kali walaupun gagal. Dan juga kayak emang dia udah kayak paham banget dari segi detektifan juga, alat-alat perangnya juga pas lagi teleskop dan semuanya juga banyak. Dan juga menggunakan hewan juga, di sini juga ada tikusnya yang digunakan, dan juga ada burung juga di sini. Kayak emang ya ini Home Alone 3 kayak emang yang paling menurut gue paling ngakak ya, paling like juga, paling ikonik juga di sini, kayak emang seru banget ya. Dan kayak emang MC-nya di sini juga gue tadinya underestimate, tapi ternyata bagus ya, di sini pinter banget MC-nya, dan juga emang bisa ngebawa peran filmnya juga. Dan juga untuk dari segi family-nya gue suka banget ya, dari segi ya ibunya yang selalu pergi-pergi gitu, selalu panik juga sama anaknya juga masih ada momennya, dan kakaknya juga yang emang ngebulinya juga masih ada juga, dan masih sayang juga. Dan penjahat ini juga paling oke ya, penjahat ada 4 loh bayangin. Dan juga walaupun professional crime tapi dibikin ngakak juga, sama ketika dia pada kena trap-trapnya juga di sana ya, meski trap bocil juga lucu banget. Jadi emang gue suka banget. Dan untuk dari segi trapnya ini sumpah kaya banget ya, di film ketiga ini kayak emang banyak banget trapnya ya, dari awal yang kejar-kejaran di mobil juga, kejar-kejaran pakai mobil mainan itu juga udah bikin ngakak. Dan juga pas ketika masuk juga ini banyak banget momen yang bikin ngakak ya, si cewek yang jatuh ke lumpur, dan juga si cowok yang ada yang kena setrum juga, yang dipilok, dan juga kayak emang jatuh ke kolom es terakhirnya. Aduh ini bener-bener ngakak semua ya. Entah kenapa walaupun lawan 4 orang tapi dibikin kayak trapnya kaya banget dan lucu-lucu banget ya di film yang ketiga ini. Dan gue suka banget sih. Dan untuk dari segi plot atau storyline-nya di film yang ketiga ini juga masih oke banget ya. Apalagi kayak di openingnya yang dibungkus dengan professional crime, tahu-tahu juga emang si bocil yang lagi sakit, dan juga ngelihat 2 kali di telepon gitu, nggak pernah percaya juga, kira dia perang sendiri ya, nyiapin jebakan sendiri, dan sampai akhirnya ketahuan juga di terakhir juga. Jadi emang kayak plotnya maju aja, dan juga emang masih bagus banget. Dan di sini yang gue maksud beda sama film Home Alone yang kedua, karena film yang ketiga ini kayak nguasain medan perangnya gitu, kayak emang udah hafal dari tempatnya sendiri, rumahnya sendiri, jadi kayak kaya banget akan trapnya. Gue di sini jadi suka banget. Jadi yang bisa gue bilang dari segi plot storyline ini di film ketiga bagus. Dan oke, overall film Home Alone 3 ini bisa gue taruh di tier rank yaitu S ya, atau dengan poin 9 ya, karena emang film yang Home Alone 3 ini gue suka banget. Entah kenapa kayak tadinya udah underestimate walaupun MC-nya diganti, tapi ngelihat penjahatnya ada 4 ini yang nyerang dia, dan juga bocilnya pinter juga. Banyak banget momen trap yang kita bisa memorable banget ya, inget banget gitu. Dan juga dibikin ngakak banget gue yang nonton ketiga, sampai aduh capek banget tahu-tahu nonton film yang ketiga ini. Dan langsung aja kita masuk ke Home Alone yang keempat ya. Home Alone yang keempat, di sini juga gue agak bingung sebenarnya Home Alone 4 ya, entah kenapa, karena menggunakan namanya pada sama semua, Kevin McAllister juga. Dan juga kayak emang Home Alone 4 nih kayak gue kayak berpikir emang lanjutan dari film yang kedua kali atau gimana, entah kenapa. Tapi nggak tahu, kalian bisa bantu gue tulis di kolom komentar juga apakah Home Alone 4 ini adalah sebenarnya lanjutan yang film ketiganya, karena emang namanya sama semua, dan juga plotnya bisa dibilang mirip-mirip juga, hampir nyambung ke film yang ketiga. Tapi ya gue di sini nganggapnya kayak emang beda aja ya yang di sini ya. Dan untuk Home Alone keempat ini seberapa ikonik, gue ikonik banget ya, karena entah kenapa gue dulu malah ketika nonton di TV ngulang-ngulangan nih, malah Home Alone yang keempat ini ya. Home Alone 4. Nongol mulu di TV gitu, Tuan Prescott gitu kan, yang kayak emang salah paham sama si Tuan Prescott ya, yang jadi es batu gitu ya, ditutup, itu masih ngakak banget. Yang ketika ada momen juga menggunakan kuncinya udah canggih banget, pakai remote, jadi door open gitu kan, pintu buka gitu kan, jendela tutup buka gitu-gitu. Jadi kayak emang agak terobosan baru ya dari rumah canggih ya, menggunakan remote juga. Dan juga emang di sini rumahnya gede banget. Di sini juga emang kaya banget yang punya rumah si Natalie, keluarga kerajaan juga. Di sini juga emang calon istri barunya si bapaknya ya. Dan juga bapaknya sama emaknya lagi renggang juga plotnya, jadi kayak emang ada terobosan baru ya. Dan dari segi MC-nya juga gue suka si Mike, walaupun di MC di film yang keempat ini kayak emang childish lebih dapet, dan nggak kalah pinter. Yang ketiga si bocil emang pinter banget, yang keempat emang momen MC sih masih dapet ya, masih bisa ngebawa filmnya juga. Kayak emang Tuan Prescott tuh lucu
lucu banget ya manggil-manggilan. Dan untuk dari segi keluarga juga masih momennya dapat ya ketika terpisah juga si emaknya sama si kakak adenya juga ya. Apalagi si Bas juga bulinya parah banget di sini juga ya. Emang kayak udah galak banget ya. Makanya dia ngungsi ke rumah si Natalie ya yang gede itu. Ya emang dari segi keluarganya yang belum nyatu dan nanti di ending baru nyatu lagi. Jadi kayak emang dari segi keluarga gue bilang sosok aja biasa-biasa aja. Tapi pas lagi momen ketika nyusun pohon Natal itu emang dapet banget ya, sambil nyanyi juga si Natalie, si bapaknya sama si Kevin di sini juga emang momennya dapet banget ketika lagi nyusun pohon Natalnya. Emang ikonik banget, Home Alone banget, magicalnya dapet banget, dan juga kayak emang serunya dapet banget. Dan untuk segi penjahat sebenarnya sih agak kurang ya, walaupun emang lucu banget ada yang cewek ya, ada si calon istrinya si Harry di sini juga emang kayak ketika emang kayak lemot pikirannya. Dan juga penjahatnya sebenarnya ada 3 ya di sini juga emang kayak momen emaknya yang jadi nyamar juga orang dalamnya ketika salah paham harus si emaknya malah ternyata Tuan Prescott yang dibully mulu sama si Kevin gitu ya. Di sini juga kayak masih bagus aja sih penjahatnya, kayak masih sosok aja. Tapi untuk trapnya ya paling ya, untuk trapnya kayak emang kurang kaya aja ya, trapnya kayak kurang banyak banget. Kayak cuman yang diingat sama gue tuh kayak momen yang kamar mandi tuh yang banjir itu ya, yang ketika saya harus terpental keluar tuh penjahatnya itu dari rumahnya, dari kamar mandinya. Tapi sisanya kayak emang momen trapnya nggak terlalu banyak di film ini juga ya. Trapnya nggak terlalu lucu-lucu banget gitu ya di sini ya, jadi kayak emang kurang banget dari segi trapnya. Dan tuh juga segi plotnya juga, storyline juga masih biasa-biasa aja film ini. Kayak emang ya udah pindah ke rumah baru, dirampok lagi, tapi paling ya bikin terobosan baru si Tuan Prescott ini yang tadi kita bikin kayak emang salah paham banget. Ternyata kayak emang Tuan Prescott nih emang nih takut banget nih, dia ketika nongol selalu dikasih sinematografi yang ngezoom kayak backsound panik gitu ya. Ya tapi emang ternyata si bibinya yang di belakang itu yang dia dalang dibalik semuanya. Jadi kayak emang oke, plot storyline masih sosok aja biasa, trap juga emang biasa aja kurang, dan penjahat juga masih sosok. Jadi film ini kayak emang udah banyak regressnya ya, banyak turunnya. Oke, overall untuk Home Alone 4 bisa kita taruh di tier ranking kita, yaitu di tier B ya, tier B atau dengan nilai 7,5 ya. 7 lah, 7 ya, 7 ya. Untuk Home Alone 4 ini kayak masih emang enak aja ditonton gitu ya, masih fine-fine aja, dan juga masih seru aja, Tuan Prescott dan sebagainya. Tapi nggak bisa ngalahin sebagus film 1, kedua, apalagi ketiganya juga sih. Jadi kayak emang boleh banyak regress aja Home Alone keempat ini ya, dan gue taruh di B. Oke, untuk selanjutnya Home Alone 5 ya, The Holiday Heist, perampokan liburan, The Holiday Heist. Dan untuk Home Alone 5 ini jujur paling banyak dari kalian yang belum nonton juga ya, karena emang beda banget, dan ini juga tahun 2012 ya. Dan tapi gue di TV pernah banget nonton film Home Alone 5 ini, jadi kayak emang masih tahu dan masih ikonik juga nonton film Home Alone yang kelima. Dan di RCTI masih kayak dulu masih nayangin juga ya. Dan di sini untuk Home Alone kelima langsung aja kita bahas dari segi seberapa ikonik. Bagi gue masih ikonik ya Home Alone 5, kayak emang walaupun kayak masih maksa, tapi bagi gue Home Alone 5 ini masih enak ditonton juga. Apalagi di sini juga kakaknya Jodie Fairland ya, yang kalau kalian tahu dari film Silent Hill juga, yang emang masih ikonik juga. Dan keluarganya juga masih ngakak ya, bapaknya yang emang kelemar-kelemar ya, tapi emaknya yang galak gitu, masih lucu juga. Dan untuk nonton filmnya juga trapnya juga masih lucu, bikin ngakak juga. Dan juga kayak emang ada penjahatnya juga banyak, ada 3 juga. Walaupun si bocah ini suka main game mulu di rumah, tapi entah kenapa dari gamenya juga malah jadi bisa ngedefense ya, jadi ada agak make sense juga buat ngebikin battle plan, ngejebak di si penjahatnya di rumahnya. Nah, itu dari segi karakter dari MC-nya, walaupun gue agak sebel ngeliatnya main game mulu di rumah ya, tapi kayak emang pas lagi nyusun battle plan, pas juga lagi ngelawan penjahatnya, menyiapin trapnya juga emang bagus, jadi kayak emang masih oke aja. Dan untuk dari segi keluarga ya, dari kakaknya Jodie Fairland kayak emang masih ikonik banget, nonton di kala itu pas lagi naik-naiknya Jodie Fairland juga, jadi kayak emang bagus, nontonnya seru juga, walaupun kakaknya tukang main HP ya, dan juga emaknya ngomel-ngomel mulai sebagainya. Jadi kayak emang momen keluarganya masih lucu ya di sini, apalagi pindah ke rumah baru juga. Dan momen untuk penjahatnya juga masih ya oke juga. Gue paling ngakak dari segi yang orang yang makan kue jahe itu ya, yang si cowok yang itu ada juga ngakak banget, itu lucu banget makan kue jahe jadi sakit perut dan sebagainya juga. Dan untuk dari segi trapnya di film yang kelima ini, walaupun dibilang nggak kaya ya, nggak banyak, karena emang fokus sama si lemari brankas itu yang ketika harus ngambil lukisan itu. Jadi kayak nggak banyak trap yang disiapkan ya, walaupun dari depannya aja yang kayak pada udah mulai kepleset, jatuh dan sebagainya. Momen trapnya juga masih ngakak banget gitu ya, masih lucu-lucu banget. Ketika si yang orang yang cowok yang ditembakin bola-bola pinball pada ngakak banget di garasi. Dan juga si cewek yang nyangkut di jendela, ditepak-tepak gitu, lucu banget. Jadi lucu, ngakak banget itu di situ. Dan juga kayak emang makan kue jahe terus minum susu yang dari lem itu juga lucu banget. Jadi kayak emang trapnya walaupun dikit tapi masih ini ya, masih lucu aja gitu nontonnya. Dan apalagi juga disupport lagi sama temennya yang gamenya ya, ketika nonton sama FBI bareng yang ngakak banget itu ya, yang dimana tadinya si emaknya, dia nelpon emaknya buat kayak anak lu lagi dirampok itu di rumah gitu kan sebagai, tapi malah dia yang dilaporin FBI, malah disemprotan lada lagi gitu ya, teriak itu ngakak banget. Dan juga emang kayak masih ikonik ya, masih enak ditonton. Dan untuk dari segi, dan kalau untuk plot
storyline-nya masih sama aja ya ketika ditinggal lagi dan juga emang harus bertahan lagi, ya masih sosok aja. Dan overall untuk Home Alone kelima ini ya masih bisa ditonton, masih enak, ikonik banget ya. Tapi nggak bisa ngalahin ya, balik lagi nggak bisa ngalahin film 1, film kedua dan ketiganya. Jadi bisa gue taruh di tier list gue, yaitu di tier B ya, masih di B juga dengan poin 7 ya. Ya walaupun yang film kelima ini bisa dibilang nggak sebagus ya film-film sebelumnya, tapi masih enak ditonton. Jadi juga momen ketika penjahat sama trap-trapnya juga lucu-lucu dan juga masih bisa bikin ngakak juga di film yang kelima ini, tapi nggak sebagus yang sebelum-sebelumnya. Jadi kayak emang Home Alone yang keempat, kelima, dan sebelum itu udah mulai regress banget nih teman-teman semua, entah kenapa. Kayak emang momennya udah, ya mungkin kalau franchise ya diulang-ulang terus kali ya. Oke, langsung aja kita masuk ke Home Alone yang terakhir, Home Alone ke-6, Home Sweet Home ya kalau nggak salah ya, Home Alone Home Sweet Home itu ya judulnya. Dan ini jujur untuk yang ke-6 sebenarnya gue nggak tahu ya sebenarnya ada lanjutannya lagi, karena emang dari dulu kayak underestimate ini film ke-6 kayaknya nggak bagus gitu. Dan akhirnya pas kemarin gue rewatch ya, gue kemarin tuh rewatch 1 sampai 6 ya. Jadi kayak emang pengen ngabisin aja sekalian mau bikin video juga ya, dan juga biar nge-tier juga, nge-rank juga di sini. Dan Home Alone 6 bener ya jujur kayak emang jelek banget film Home Alone 6, entah kenapa kayak emang jelek banget, dibuatnya maksa ya gitu, entah kenapa ya. Dari segi ikonik nggak ikonik banget, Home Alone nggak dapet banget, kayak nonton filmnya kayak emang bukan Home Alone banget. Apalagi ada dua keluarga ya, dipecah plotnya, ada keluarga si bocilnya, ada keluarga bapak ibu-ibu yang kehilangan bonekanya, jadi kayak kepecah fokus kita di sana. Dan juga plotnya juga aduh maksa banget, hancur banget ini plotnya. Jadi kayak bukan diserang karena penjahat yang pengen ngerampok, tapi karena emang salah paham ketika si keluarga yang ini dikira si bocil nih ngambil bonekanya, jadi nyerang rumahnya. Jadi kayak aduh, gue pas ketika ada trapnya lagi dijebak itu pas lagi momen-momen, padahal trapnya gue bisa bilang kaya ya, banyak yang lucu-lucu juga, tapi entah kenapa jadi nggak ngakak gitu, karena emang bukan penjahat asli. Jadi kita nggak kayak naruh simpati yang kayak kesel juga ke penjahatnya, karena emang salah paham aja gitu di Home Alone 6 ini ya. Kayak ya udah, gue jadi nggak ngakak banget nonton filmnya karena emang salah paham juga. Dari segi MC-nya juga aduh, ini kayak MC-nya kayak bukan Home Alone banget gitu ya, kayak emang ya cuma numpang tidur ketinggalan gitu tuh bikin battle plan sebagainya juga kayak nggak ikonik banget. MC-nya penjahatnya juga kayak apalagi salah paham, bukan penjahat ini ya, keluarga sebelah, jadi kayak nggak ikonik lagi. Family juga aduh, ini keluar ke Jepang malah sosokan ngikutin film yang pertama lagi, kayak riweh-riwehnya, panik-paniknya, terus ketinggalan juga aduh, mana nggak dapet lagi. Dan juga kayak nggak upgrade, malah regress banget. Home Alone 6 ini udah aduh parah banget men, ini jadi tonton dah Home Alone 6 ini, kayak emang udah jelek banget, berantakan dah pokoknya dah film Home Alone 6 ini. Gue nonton juga kayak nggak enjoy banget, bahkan gue nonton kayak ke pause bentar ya, sampai tengah gue bosan banget, terus gue ngumpulin menit lagi baru nonton lagi, ngabisin. Jadi kayak emang kurang ikonik banget ya film Home Alone 6 ini, kayak udahlah hancur banget Home Alone 6 ini, parah. Dan bisa gue taruh di tier gue yaitu paling bawah, yaitu di D ya, 5 ke bawah tuh nilainya, poinnya. Kayak emang film Home Alone 6 ini nggak usah ada aja. Entah kenapa, bukan masalah gue nonton karena di TV apa bukan, jadi nggak ikonik gimana, tapi entah nonton film ini tuh kayak bener-bener nggak nonton Home Alone ya gitu. Apalagi plotnya juga ya udah diacakin gitu, bukan penjahat asli juga. Beda main keempat sama 5 masih enak ditonton, 1, 2, 3 masih bagus banget. Dah itu aja sih paling Home Alone 6 sudah begitu yang bisa gue kasih review ya. Jelek banget pokoknya, jelek banget film Home Alone 6, kayak ngerusak mood gue nonton film Home Alone aja sih pas rewatch kemarin. Dan oke, ini jadinya udah selesai ya tier list dari Home Alone 1 sampai Home Alone 6 yang udah gue review juga di sini. Dan kayak emang ke momen kemarin rewatch juga ya, entah kenapa kan di TV kayaknya nggak ada nih Home Alone ya, filmnya nggak diulang lagi, jadi gue nonton sendiri aja karena emang udah kayak momen tradisi aja akhir tahun ya, kayak harus nonton film Home Alone gitu buat ngakak lagi walaupun diulang-ulang juga. Dan kayak emang film Home Alone 1 sampai 3 gitu, 4 ke 5 masih oke-oke aja, tapi entah kenapa yang ke-6 udah hancur banget ya. Dan kalian juga bisa tulis juga di kolom komentar di bawah, menurut kalian yang mana nih, Home Alone 1 apa pantasnya di mana, tier mana, Home Alone ini tier di mana, kalian tulis aja di kolom komentar. Dan juga menurut kalian seberapa ikonik dan juga seberapa memorable sih film Home Alone, kalian juga tulis di kolom komentar. Momen apa sih yang bikin kalian inget Home Alone juga. Dan mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata dan salah-salah penjelasan dalam video ini. Dan juga karena emang video ini gue buat dari semata-mata opini gue nonton film ini yang rewatch lagi, walaupun ada sedikit personal juga yang keempat kelima, mungkin kalian bagi kalian ya pantasnya di chat atau gimana, tapi bagi gue 4 ke 5 masih ikonik juga ya, dan juga masih nggak kalah jelek juga ya. Soalnya yang ke-6 tuh kalian mau taruh di E atau di berapa lah, F semua paling bawah udah oke lah, menjadi jelek banget jadi yang ke-6. Dan oke, itu aja yang bisa gue bahas di video kali ini, ngebahas dan nge-review juga di tier list film Home Alone. Dan semoga kalian suka. Kalau kalian suka mau kita tier list film apa lagi, kalian tulis di kolom komentar, kita bahas juga. Dan jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel ini, dan jangan lupa juga bisa kalian support and donate gue supaya gue bisa memberikan konten yang bermanfaat dan menarik lagi seputar film. Sampai berjumpa lagi di next video, and salam pecinta film. Home Alone emang ikonik banget nonton film ini, dan kalian juga bisa ekspresikan di kolom komentar. Soalnya yang ke-6 jelek banget yang ke-6.